WrestleMania 14 yang telah sukses dilaksanakan menyisakan highlight-highlight yang memukau. Episode kali ini disiarkan 1 hari setelah WrestleMania dan akan menyajikan kelanjutan cerita dan feud baru yang tidak kalah seru untuk diikuti. Di antaranya, kelanjutan DX yang ditinggal Shawn, feud Stone Cold dan Vince McMahon, rematch Tag Team Championship, dan lain-lain. Disiarkan langsung dari Albany, New York, kemeriahan WrestleMania masih terasa menggema di seluruh arena. Para penonton tidak sabar untuk menyaksikan fallout dari pay-per-view tersebut. Gemuruh bu penonton terdengar sesaat setelah Vince McMahon masuk dengan membawa sebuah sabuk WWF yang baru. Ia lanjut menyambut juara baru WWF yaitu Stone Cold Steve Austin. Sang juara hadir dengan sabuk yang baru ia dapatkan di WrestleMania dan langsung menukarnya dengan yang dibawa Vince McMahon. McMahon ingin mengklarifikasi terkait pernyataannya sebelumnya yang bilang kalau dia tidak ingin Austin jadi champion. Di malam ini ia bilang kalau ia bangga Austin jadi WWF champion. Ia justru mengajak Austin bekerja sama karena dengan visi dirinya dan karisma dari Austin mereka bisa mewujudkan Austin yang jadi WWF champion terhebat. Austin memotongnya dan yakin kalau Vince membenci dirinya dan Austin juga membencinya. Dan tidak ada yang namanya kerjasama, suka atau tidak akulah championnya. Vince bilang ia tidak bisa membenci Austin, justru ia cinta Austin. Austin tertawa dan mengiyakannya lah ya. What did you tell me? I said I love you, but Okay, hotshot, I love you too. Ia menekankan ia tidak mau mengikuti apa kata Vince. Dia bahkan ingin membuat Vince lebih tidak nyaman lagi ke depannya. Tidak akan ada yang bisa menyuruh-nyuruh Stone Cold termasuk McMahon. That's the bottom line. McMahon lanjut mengancamnya. Dia bilang mereka bisa melakukannya dengan cara lembut atau mau kasar nih. Cara lembutnya adalah Austin harus nurut dan beradaptasi dengan Vince McMahon. Cara kasarnya, McMahon akan memaksa Austin untuk mengikutinya. Austin pura-pura mikir dan akhirnya stunner Vince McMahon tanpa ragu. Bukan cara lembut atau cara kasar yang ia pilih, tapi dia memilih cara Austin sendiri. That's a great opening segment. Dan ini jadi poin besar permulaan perseteruan panjang mereka berdua di Attitude Era. Setelah iklan, McMahon terlihat kesakitan akibat stunner tadi. Lalu sang pemenang Battle Royale, LOD ditemani Sunny masuk. Mereka siap akan melawan Los Boricuas. Match opening yang singkat, double team LOD menyelesaikan match dengan mudah. Sunny menyebut tim mereka hadir dengan nama baru yaitu LOD 2000. Kevin Kelly melaporkan, ia bilang kalau Vince sudah lapor polisi dan Kevin menjelaskan bahwa McMahon ingin malam ini polisi menangkap Stone Cold. Setelah iklan, Kevin kembali mengupdate katanya polisi sedang menuju ke arena. Sementara Stone Cold bilang kalau dia tidak akan kemana-mana dan tidak takut dengan ancaman McMahon. Selanjutnya, Jekyll hadir bersama Kurgan untuk siap melawan Chains. Di belakang layar diperlihatkan Vince sedang menunggu polisi di parkiran. Kurgan mendominasi match ini. Perlawanan Chains sama sekali tidak berarti. The Paralyzer cengkraman di kepala membuat Kurgan menang dengan mudah. Chains diseret ke belakang. Terlihat polisi datang disambut McMahon dan diantarkan ke tempat Austin. Polisi segera menuju ke sana. Sementara itu, Tennessee Lee menyambut Double J dengan kudanya. Ia melawan Aguila. Ini filler lagi loh ini. Jarrett mendominasi, aksi atletis Aguila tidak bisa berbuat banyak. Figure 4 menyelesaikan pertandingan dan kemenangan Double J. Steve Blackman kemudian datang dan menghajar Double J dan Tennessee Lee mengalihkan perhatiannya. Jarrett kemudian bisa balas dan pergi. Steve Blackman terlihat ingin sekali bertarung dengannya. Di belakang layar, polisi berhasil memborgol Austin dan membawanya pergi. Sambil marah-marah ke McMahon, dia tabrak sedikit. Baru aja menang champion, sudah masuk penjara aja nih. Saat Austin sudah dibawa polisi, terlihat Vince cukup puas dengan keputusannya itu. Setelah iklan, ia datang ke atas ring untuk memberi penjelasan. Ia bilang Austin akan ditahan sekitar 24 jam maksimal agar bisa lebih tenang. Karena Austin sudah memilih caranya, McMahon melakukan dengan caranya juga. Triple H bersiap akan mengungkap kelanjutan DX setelah ditinggal Shawn Michaels. Lalu The Rock berpromo bersama Nation sambil membawa sabuknya dengan desain strap warna ungu. Rocky bilang walaupun ia berdarah-darah kemarin, tapi saat ini ia sudah pulih dan berdiri di sini dengan semangat dan malam ini dia ingin menghajar Shamrock lagi. Rocky lanjut ngomong ke Farouk bahwa malam kemarin Farouk memberikannya pelajaran yang berharga dan ia menghargai Farouk sebagai leader. Sejak awal ia gabung ya karena ajakan Farouk dan tanpa ragu ia bilang bahwa Farouk lah alasan mengapa The Rock masih menjadi Intercontinental Champion hingga saat ini dan ia janji
Malam ini Nation of Domination akan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Entah apa yang dia maksud, dan Raw berakhir. Warzone dimulai. Nation of Domination menemani Rocky dan Farouk untuk match. Terlihat Rocky masih pincang akibat diajar Shamrock kemarin. Lawan mereka ialah Steve Blackman dan Ken Shamrock. Baru mulai, The Rock ingin masuk untuk berhadapan dengan Shamrock lagi, tapi nge-tag Farouk lagi. Shamrock dan Blackman bergantian menghajar Farouk. Saat Farouk minta tag, posisi tangan The Rock terlalu tinggi dan The Rock malah merasa dicuekin dan ia turun dan pergi begitu saja. Dia kagak ngapa-ngapain loh dari awal ini. Belly to belly dari Shamrock dan pin Nation kalah. Ada-ada aja nih The Rock. Setelah match, Farouk marah besar. Ia panggil The Rock kembali ke atas ring untuk ia kasih pelajaran. The Rock datang dan face to face tanpa ragu. Nation coba memisahkan dan mereka adu pukul. Dipisahkan oleh member Nation dan juga ofisial yang datang. Dan Rocky pergi. Farouk kembali meminta Rocky untuk kembali lagi ke atas ring. Tetapi member Nation lainnya malah menghajar Farouk. Apa-apaan ini? Rocky lanjut rock bottom Farouk. Ia bilang Farouk tidak pernah bisa memimpin The Rock. The Rock lah yang sekarang jadi pemimpin dan pengatur Nation of Domination. Farouk mending pulang kampung saja katanya. Dan itu dia akhir dari masa kepemimpinan Farouk di Nation of Domination. Momen yang cukup bersejarah bagi karirnya The Rock. Triple H masuk bersama China mewakili DX. Bersiaplah untuk momen bersejarah selanjutnya. Helmsley bilang ia memang sempat ragu dengan Mike Tyson ini yang gabung DX sebelumnya. Ia juga menyalahkan Shawn karena terlalu mempercayai Tyson. Shawn yang harus off karena cedera tidak bisa melanjutkan perjuangan DX dan sekarang keputusan ada di tangan Triple H dan dialah leadernya. And I'll make the decisions. Ia akan membereskan semua ini. DX malam ini akan menjadi lebih kuat. Triple H akan membuat DX Army. Ia bilang sudah menghubungi temannya, salah satu anggota The Clique, yaitu Shane Waltman, yang dikenal di WWF dengan nama The Kid, yang nantinya akan berubah menjadi X-Pac. FYI, The Clique adalah perkumpulan persahabatan di belakang layar yang dibentuk oleh Triple H, Kevin Nash, Scott Hall, dan X-Pac. Sebelum semuanya pindah ke WCW tentunya ya. By the way, ini juga Shane Waltman baru dipecat dari WCW beberapa bulan yang lalu. Di sana ia dikenal sebagai salah satu member NWO dengan nama Six. Returnnya Kid tentunya cukup mengejutkan bagi penonton. Di promonya ia mengolok-olok WCW. Ia bilang Hulk Hogan itu payah. Well, Hulk Hogan, you suck, pal. Ini merupakan balasan ke Hogan yang mengejek dirinya di Nitro. Ia juga sempat menyindir Eric Bischoff di promonya ini dan ini menambah hype Monday Night War saat itu. Kid menambahkan saat ia sedang di rumah, Triple H meneleponnya dan butuh bantuannya untuk melanjutkan DX. Ia dengan senang hati membantu sahabatnya itu. Ia bahkan menekankan kalau saja Scott Hall dan Kevin Nash tidak terikat kontrak dengan WCW, mereka semua pasti sudah return juga ke WWF malam ini. Ini adalah era baru di Generation X dan dominasi mereka akan dimulai malam ini. Setelah iklan, sebuah video vignette diputar. WWF memperkenalkan seorang pegulat dengan karakter sebagai bintang film porno. Dia adalah Val Venis dan ia akan segera debut. Taka Michinoku bersiap melawan Mark Mero ditemani Sable. Semua penonton menyambut dengan happy. Nyambut Sable tentunya ya. Luna tiba-tiba masuk dan bilang kalau dia minta rematch. Sable mengiyakan tanpa ragu. Terus Luna minta matchnya yang spesial. Dan apapun itu Sable menerimanya lah. Luna bilang sebut saja matchnya Evening Gown Match. Match gimmick memakai gaun malam. Ia mengingatkan Sable yang gaunnya disobek Luna tempo hari dan ia tidak sabar untuk melakukannya lagi. Match Evening Gown antara mereka berdua akan terjadi di pay-per-view selanjutnya Unforgiven in Your House. Ia mengungkap match ini bisa dimenangkan dengan mencopot gaun lawannya dan Luna pergi. Match non-title dimulai. Mero mencoba mencekik Taka. Sable protes dan mencoba ngomong ke wasit. Tapi ini dimanfaatkan Mero dengan low blow dan TKO dan selesai. Mero masih menunjukkan sisi heel-nya di sini. Setelah itu tiba-tiba ada 3 orang Jepang tidak dikenal hadir dan mengeroyok Taka. Siapa mereka ini? NWA Tag Team Title Match Midnight Express versus The Champion Headbangers. Cornette mengundang legend UFC Dan Severn untuk menyaksikan matchnya dari dekat. Di mendekati ending, wasit sibuk mengusir Thrasher. Ia tidak melihat Bob mengganggu Moss di belakangnya dan ia double team rocket launcher dan pin. Mereka berhasil memenangkan NWA Tag Team Championship. Setelah selesai, Dan Severn diperintah Cornette untuk menghajar Headbangers. Komentator menyebut kalau Severn ini pernah mengalahkan Shamrock dalam match UFC. Ini tambahan baru untuk geng WA.
Kemudian tiba-tiba Steve Austin masuk melalui suara telepon dari penjara. Ia diizinkan untuk menelpon pengacara, tapi ia memilih untuk menelpon WWF. Dan ia berjanji akan balas dendam ke Vince McMahon dan akan mengajarnya lagi di Raw minggu depan. Selanjutnya, Steel Cage Match disiapkan untuk rematch Chainsaw Charlie dan Cactus Jack melawan New Age Outlaws. Saat kandang siap dipasang, Kane muncul. Paul Bearer menekankan kalau kekalahan Kane dari Taker malam kemarin bukan berarti masalah mereka selesai. Ia nge-hype Kane yang jadi satu-satunya orang yang bisa kick out dari tombstone-nya Taker. Paul mengklaim kalau Kane sudah berhasil mengajar Taker di match tersebut dan ia bangga dengan Kane. Ia lanjut bercerita kalau ia bermimpi melihat Kane berdiri di atas ring dikelilingi api dan ia ingin Taker juga masuk ke mimpi itu. Ia lanjut menantang Taker untuk match melawan Kane satu kali lagi dalam Inferno Match. Match pertandingan dengan ring api. Di pay-per-view selanjutnya, Unforgiven in Your House. Main event kita Steel Cage Match. Anyway, WWF menganulir kemenangan Cactus dan Charlie di WrestleMania kemarin karena ending yang menurut mereka kontroversial. Saya tidak mendapatkan kejelasan tentang itu, tapi asumsi saya karena penggunaan forklift atau karena memasukkannya ke bak sampah yang di belakang, bukan bak sampah yang sudah disiapkan di arena. Jadi tag team title dikosongkan. Jadinya malam ini Steel Cage Match-nya untuk menentukan juara baru WWF. Dari sini terlihat cage-nya rendah banget sih. Peraturan match ini kemenangannya hanya ditentukan oleh pin dan submission di dalam, bukan lolos keluar. Match berjalan biasa saja. Di tengah match, Terry Funk diikat ke sisi kandang. DX keluar dan Kid memukul Cactus yang terjuntai di atas. Sementara Terry Funk masih tak berdaya di sana, Outlaws lanjut mengeroyok dan pile driver di atas kursi dan pin. Akhirnya New Tag Team Champion lagi, DX mengeroyok Cactus dan Charlie dan mereka berpose bersama. Outlaws resmi gabung di X Army dan Warzone berakhir. Sebuah episode Raw yang sangat bersejarah. Raw hari ini disiarkan taping dari Syracuse, New York. Vince McMahon hadir di opening. Dia menginfokan bahwa Austin Senin malam lalu langsung dikeluarkan dari kantor polisi. Tujuan McMahon memang bermaksud untuk memberikan Austin pelajaran biar sadar. Ia berjanji Austin malam ini akan berubah. Dia menjamin ada Stone Cold yang baru akan hadir malam ini atau uang kembali. Pede banget di McMahon. A new and improved Stone Cold. I'll guarantee it or your money back. Dan Severn masuk. Ia dinobatkan menjadi NWA Champion dan hadir membawa semua title-nya yang pernah ia menangkan. Ia di sini siap bertanding melawan Flash Funk dan Severn yang dijuluki sebagai The Beast ini mengendalikan pertandingan. Ia bisa menyelesaikan match dengan bantingan dan armbar. Flash Funk tap out. DX menuju arena dan muncul setelah iklan. Triple H mempertegas tentang revolusi yang ia buat minggu lalu. DX Army sudah terbentuk. Road Dogg bersemangat dan bangga berada dalam DX. Malam ini Kid berganti nama menjadi X-Pac dan ia menyindir WCW atau WCW. Dia bilang kalau mau nonton yang tua-tua bukan di sini tempatnya. Di sini tempatnya para anak-anak muda. Triple H menekankan ini adalah sebuah revolusi. Setelah iklan, DX merecoki pekerja di belakang layar. Mereka ngebully pekerja tersebut seperti anak sekolahan. Steve Blackman match melawan Brian Christopher. Brian mengejeknya. Blackman emosi, Tennessee Lee datang join komentator. Fokus Blackman teralihkan. Brian bisa menghajarnya dan Lee pergi. Match berlanjut dan Blackman bisa ambil alih, pick kick dan submission maneuver. Brian Christopher tap out. Tennessee Lee muncul lagi mengejek Blackman. Ia siap menyambut Double J. Blackman tidak sadar Jarrett muncul di belakangnya dan menghantam gitar sampai hancur ke kepalanya Blackman dan ia selebrasi. Blackman tepar. Di belakang layar DX kembali merecoki tempat lain. Mereka melihat motor DOA dan mengencinginya. Cactus Jack muncul sendirian dan ia berpromo sambil duduk di atas ring. Ia bilang tidak akan tinggal diam dengan apa yang DX lakukan padanya. Terry Funk tidak hadir malam ini karena dampak minggu lalu. Cactus kecewa karena kehilangan title-nya juga. Ia kesal ketika ia jadi Mankind dulu, banyak orang memintanya untuk jadi Cactus Jack saja. Dan saat ia jadi Cactus Jack dan berusaha sebaik-baiknya, orang-orang malah meneriaki nama pegulat lain yaitu Austin. Foley merasa dihianati fans di sini. Ia bukannya mau menyasar Austin, dirinya dan Austin berteman baik. Foley justru benci dengan fans yang mengecewakannya. Ia meminta penonton minta maaf sekarang juga. Dan ia merasa perjuangannya tidak ada gunanya, tidak dihargai lagi. Dan karakter Cactus Jack tidak akan muncul lagi katanya. Dan ini perpisahan bagi Cactus Jack.
Anyway, ini akhir dari tag team Charlie dan Cactus Jack. Charlie fokus bergulat singles, sementara Foley akan kembali dengan karakter yang lain. Lanjut cerita Nation. Earlier today, Farouk datang di parkiran dan dikeroyok Nation habis-habisan. The Rock hadir dan siap melawan Owen Hart untuk Intercontinental Championship. Karena sempat mengganggu, wasit mengusir semua member Nation. The Rock panik. Owen melawan, Rocky bisa people elbow dan kick out. Owen menguasai match dan Owen bisa sharpshooter. China hadir dan memukul Owen dengan tongkat dan diskualifikasi. Urusan Owen dan Helmsley tampaknya belum selesai dan Raw berakhir. Lanjut Warzone. Vince kembali datang bawa 2 security. Ia siap menyambut the new and improved Stone Cold Steve Austin. McMahon mengklaim kalau Austin sudah berubah karenanya. Apakah beneran berubah? Ya, ia hadir dengan pakaian serba rapi, selayaknya seorang korporat yang memihak McMahon. Komentator menyebutnya Corporate Austin. Vince McMahon berterima kasih dengan Austin yang sudi untuk berubah. McMahon menghargai Austin yang sudah memakai jas yang disediakan McMahon sebelumnya. Tapi kok ada yang kurang? Seperti sepatu merek Gucci yang dikasih McMahon tidak dipakai Austin. Austin sudah coba katanya, tapi sepatunya nggak muat. Jadi dia pakai sepatu gulatnya saja. Dan Vince McMahon mencopot topinya dan membuangnya. Katanya nggak cocok. Austin kesal dong, topi kesayangannya dibuang. Penonton jelas ngebu penampilannya Austin ini. Stone Cold Steve Austin. Austin menjelaskan mengapa dia menuruti McMahon. Ia bilang ia tidak punya kesempatan menang untuk lawan Vince, jadi dia memilih untuk mengalah. Dia kemudian membandingkan strata ekonomi dan nasib mereka berdua. Vince yang kaya dari lahir serta Austin yang berjuang dari bawah. Vince McMahon tersenyum bangga dengan pujian-pujian yang diberikan Austin. Untuk mengabadikan momen ini, Austin meminta security untuk memfotonya bersama McMahon dan memberinya ke McMahon. Karena foto tersebut akan jadi terakhir kalinya Austin pakai baju ini dan ia buka baju tersebut dan korporat Austin itu cuma prank belaka. Vince kaget dong dan ia buang seragamnya dan menampol titik McMahon dan ambil fotonya yang sedang kesakitan. Austin tidak akan ngikut perintah siapapun and that's the bottom line. DOA masuk, mereka kelihatan kesal karena motornya bau pesing dan Ed Ball bilang DOA menantang DX malam ini. Pertama kalinya match mixed gender, Luna akan menghadapi seorang lelaki jobber enhancement. Di awal Goldust menghajarnya dulu dan pas bell berbunyi Luna langsung lanjut menghajarnya, flying headbutt dan ia menang. Kemudian WWF kembali memutarkan vignette Val Venis untuk kedua kalinya dan ia menampilkan pesonanya melalui promo ini. Mark Mero hadir bersama Sable. Mero kembali ke tabiat awalnya. Ia mengusir Sable yang dianggap mencuri spotlight-nya. Lawan Mero ialah Ken Shamrock. Di momen ending, Shamrock menangkis TKO dengan belly to belly. Saat ia akan lanjut, Nation Domination datang. Shamrock ambil kursi, Nation bubar dan Henry memukul dari belakang. Shamrock lanjut jadi bulan-bulanan Nation. Rocky mengklaim kalau ini adalah versi baru dari Nation of Domination. Setelah iklan, Undertaker hadir. Kevin Kelly mewawancarainya dan menanyakan tentang persiapan Taker untuk menghadapi Kane di Unforgiven. Ia bilang di WrestleMania ia sudah membuktikan kalau dirinya adalah Lord of Darkness. Kane harus sadar kalau dia kalah di malam itu. Taker tidak takut dan khawatir dengan stipulasi match Inferno yang akan dikelilingi api. Tidak peduli api dimanapun, bahkan membakar Taker ia tidak peduli juga. Ia akan tetap menghadapi Kane dan Unforgiven akan jadi pemusnahannya Kane. Lampu kemudian mati dan Paul Bearer muncul di layar bersama Kane. Ia sedang berada di kuburan orang tua Taker dan Kane. Paul menekankan bahwa inilah orang tua yang dibunuh Taker. Paul berjanji Kane akan mengalahkan Taker dan Kane lanjut menghancurkan batu nisan orang tua mereka dan lanjut membakarnya. Ini jadi hype untuk feud mereka dan Taker hanya bisa terdiam dan sedih. Match main event kita 3 lawan 3 6-man tag DOA melawan DX, Triple H dan Outlaws. DOA masuk langsung ngamuk-ngamuk dan menahan DX untuk lanjut. DOA banyak mendominasi sejak awal. Menjelang ending, chaos terjadi, semua saling menghajar. Hingga di akhir, Triple H berhasil pedigree change dan pin, dan DX menang. Dengan kursi, DX lanjut menghajar semuanya, diakhiri dengan pile driver di atas kursi oleh Billy Gunn. Chains lanjut diikat di tali, sama seperti apa yang mereka lakukan ke Terry Funk minggu lalu. Chains tidak berdaya, siap untuk dihajar. Kemudian LOD 2000 datang membantu. Jadi imbang deh ini. Chaos di atas ring jadi penutup Warzone hari ini.
And that's the bottom line. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menjadi penonton Gilang Wrestling. Support terus ya.